Karena menurut data import susu kita itu angkanya cukup besar. Karena menurut data perdagangan, konsumsi susu nasional di tahun 2002 dan 2023 itu sebesar 4,4 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri baru 837.223 ribu, 20% dari kebutuhan susu nasional. Negara-negara mengekspor susu memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan biaya masuk pada produk susu, sehingga membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih rendah dari harga pengekspor susu global lainnya. Karena itu, ini yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk peninjauan beberapa permasalahan dan regulasi yang ada. Nah, kondisi ini diperparah lagi dengan para pelaku industri pengolahan susu atau IPS yang mengimpor bukan dalam susu segar, melainkan berupa skim atau susu bubuk. Hal ini membuat para peternak sapi di Indonesia mengalami kerugian, di mana harga susu segar menjadi lebih murah. Saat ini harganya mencapai Rp7.000 per liter. Harga keekonomisan yang ideal adalah Rp9.000 per liter. Padahal susu skim secara kualitas jauh di bawah susu sapi segar karena sudah melalui berbagai macam proses pemanasan, ultra proses dan sebagainya. Produsen susu nasional sebanyak 59 koperasi produsen susu, di mana ini anggota GKSI, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, di mana jumlah populasi sapi 2023 pada koperasi produsen susu sebanyak 227.615 ekor, dan pada peternakan sapi modern sebanyak 32.000 ekor sapi perah. Produksi susu tahunan yang dihasilkan koperasi produsen susu sebesar 407.000 ton atau 71% yang dihasilkan peternakan, sementara yang dihasilkan peternakan modern sebesar 164.000 ton atau 29%. Jadi koperasi, khususnya koperasi susu ini memberi kontribusi 79% dari produksi susu sapi nasional. Secara kuantitas dan kualitas, rata-rata produksi harian susu pada koperasi produsen susu sebesar 8-12 liter per ekor. Sedangkan pada peternakan sapi perah modern, produksi hariannya minimal 25 liter per ekor. Populasi sapi perah sebanyak 99% berada di Pulau Jawa, di mana hanya ada satu peternakan sapi perah dengan populasi 4.000 ekor di Sumatera Utara milik anak perusahaan salah satu industri pengolahan susu besar di Indonesia, dan di Sulawesi Selatan terdapat 1.000 ekor sapi perah. Saat ini kondisi suplai susu nasional dikelola oleh koperasi merupakan mayoritas hasil produksi susu segar, di mana koperasi produsen susu yang kemudian disetorkan ke industri pengolahan susu atau IPS. Hal ini menjadikan koperasi susu sangat bergantung pada kontrak pembelian susu dari industri pengolahan susu atau IPS. Bahkan sejak kuartal 2 tahun 2023, sejumlah IPS di Jawa Timur dilaporkan mengurangi penyerapan susu dari koperasi produsen susu akibat penurunan permintaan konsumen. Hal ini menyebabkan penumpukan stok susu pada cold storage koperasi produsen susu, di mana kondisi ini akhirnya dia mengharuskan untuk mengirim produksi susu mereka ke IPS besar di Jawa Barat yang telah mendiversifikasi produknya menjadi susu utuh bubuk atau dalam bahasa whole milk powder WMP. Situasi ini hanya sementara dan akan berhenti pada kondisi ekonomi ketika ekonomi membaik. Rekomendasi memastikan bahwa produksi peternak dan koperasi susu dapat diserap oleh IPS atau pabrik secara maksimal. Dalam hal ini Kemenkop akan berkoordinasi dengan koperasi susu dan IPS di seluruh Indonesia untuk menjamin penyerapan produksi susu koperasi. Kemenkop akan berkoordinasi dengan Kemendak untuk meninjau regulasi impor susu. Ketiga, pemerintah akan mengadakan program makan bergizi gratis mengandalkan produksi susu dalam negeri.
Selanjutnya, Kemenkop sudah memerintahkan LPDB untuk memberikan pembiayaan koperasi susu untuk tujuan meningkatkan volume dan kualitas produksi, mendorong koperasi susu mulai memasuki hilirisasi produk susu, dan yang berikutnya yang terakhir adalah koperasi susu melalui peningkatan standar mutu produksi sesuai dengan kebutuhan pabrik melalui kemitraan antara pabrik dengan koperasi atau peternak, baik dalam teknologi pengolahan hingga teknologi penyimpanan, sehingga produksi yang berlebih dapat ditangani sesuai dengan proses standar mutu yang tinggi. Koperasi perlu mengantisipasi atau membuat alternatif lain untuk mengolah susu ke produk turunan lain seperti minuman pasteurisasi, yogurt, dan keju. Kerjasama antara lembaga terutama Badan Riset Nasional BRIN dalam memformasikan bibit sapi unggul berkualitas sehingga satu sapi pernah dapat menghasilkan minimal 25 liter susu per ekor per hari. Mendorong GKSI mendirikan industri pengolahan skim milk powder, susu skim bubuk, whole milk powder, susu full cream, dan whey, sisa susu yang dihasilkan dalam produksi keju dengan harga yang bersaing dengan produk impor untuk keperluan industri pengolahan susu atau IPS. Melakukan kampanye nasional untuk peningkatan konsumsi produk susu dan turunan susu. Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman media yang saya banggakan, problem rantai pasok industri pengolahan susu yang mencuat ke publik saat ini merupakan bagian dari persoalan-persoalan dalam perniagaan dan produksi susu segar yang sudah cukup lama. Problem-problem tersebut menjadi muncul kepentingan seperti yang terjadi di Boyolali dan Pasuruan. Kementerian Koperasi sebagai pembina koperasi-koperasi yang memproduksi susu segar dan perdagangannya ingin menyampaikan dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Kemenkop sedang duduk bersama dengan kementerian-kementerian terkait, perdagangan, perindustrian, pertanian, investasi, BKPM, untuk memastikan agar produk susu segar dalam negeri diserap semaksimal mungkin oleh industri pengolahan susu. Kedua, Kemenkop akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, sentra susu segar, untuk memonitor dan mengevaluasi pola pendampingan koperasi produksi dan perdagangan susu segar. Yang ketiga, Kemenkop akan mendorong perbaikan pola kemitraan antara koperasi produsen susu segar dengan IPS. Yang keempat, Kemenkop akan meminta LPDB untuk mengambil langkah jangka pendek guna menyelesaikan masalah yang dialami koperasi produksi susu segar di Boyolali dan Pasuruan, dan meminta LPDB mendorong kesiapan koperasi produksi susu segar sebagai rantai pasok program makan bergizi gratis. Demikian dari saya, tarikan napas. Tapi yang pasti gini, tekad kita ini swasembada dulu, swasembada pangan. Termasuk susu kan terlalu jomplang kan, kebutuhan dan impornya, maksudnya 80% impor ya, gitu. Karena kita ingin kita bisa menghasilkan susu sendiri untuk kebutuhan nasional kita, Pak, ya. Penegasan Pak, berarti ini Kemenkop akan mendorong Kemendak Lakukan koordinasi, gini loh. Untuk ini kan struktur pasar nih, struktur pasarnya nih. Gimana peternak kita, peternak sapi kita, peternak susu ini, sapi susu ini, sapi perah ini mau bersaing kalau di sananya terlalu murah. Sementara keseimbangan equilibrium kita mesti dijaga. Kita harus melindungi dong. Karena predatory pricing itu juga dilakukan dalam berbagai produk di Indonesia. Berarti meminta agar tidak diberikan biaya tarif yang Enggak, nanti kita akan koordinasi ini strukturnya gimana, struktur cost-nya peternak sapi berapa. Ingat loh, di dunia ini banyak loh praktek-praktek perdagangan itu predatory pricing. Di luar kita dihajar ekspor ke kita atau ekspor ke negara kita, impor kita dibanting harganya sampai murah, sehingga akhirnya kita nggak berdaya, akhirnya kita ketergantungan impor banyak. Jadi menurut hemat kami, apapun dalam produk-produk strategis termasuk susu dan lain-lain, kita harus berhitung dalam bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang, gitu. Karena target kita harus swasembada, gitu. Nanti kebijakan-kebijakan turunannya, bagaimana mau bisa menghasilkan bibit susu yang baik, menghasilkan bibit sapi yang baik untuk peternak.
susu dan sebagainya gitu. Berarti meminta Udah itu nanti kita itu panjang. Udah kamu kayak mau ketemu saya ini aja tenang nak. Tenang, sabaran adalah matahari ya. Pak, nanti kan kita bedah strukturnya gitu. Mana kelayakan keekonomisan bagi peternak susu. Karena kalau sampai mati kalah bersaing dengan produk yang melakukan, kalau bahasa perdagangannya dumping atau bahasanya predatory pricing, ya kapanpun kita kalah. Ingat loh, mau Tasikmalaya produk lain, tapi saya nggak mau melebar kemana-mana kan gitu loh. Yang penting ada keberpihakan kita gitu loh. Keberpihakan kita kepada nasib para peternak susu dan koperasi di Indonesia. Itu dulu diskusinya siang ini. Ntar kalau diskusi lagi bisa 2 hari 2 malam. Ya. Begini, ini kan yang Kementerian belum tahu Koperasi. mereka wajib pajak gitu. Gini, ini kan Kementerian Koperasi. Usaha dagang kan bukan dalam pembinaan Kementerian Koperasi. Nah, saran saya ke mereka, udah kalian jadi koperasi aja. Supaya nggak dikejar-kejar pajak ganda gitu loh. Ya. Apalagi? Perhitungan kita bahwa anggaran makan bergizi gratis kan 71 triliun. Itu saya tanya ke BGN, ke Badan Gizi Nasional, untuk produk susu dan sejenisnya itu yang protein apa dalam bahasa ahli gizi itu berapa? Itu 20%. Jadi 14. Nah, kalau koperasi susu aja cuma bisa menyerap atau memberi sumbangan cuma angkanya 1,5 triliun, sehingga kan sangat kurang ya. Artinya dijual semua nih susu koperasi susu udah pasti nggak pusing marketnya gitu. berarti masih impor berarti Pak. Sisanya impor berarti ya Pak. Justru itu makanya kita harus mengurangi impor ya, cepat swasembada susu nasional ya. Kebutuhannya banyak, bagus susu perlunya apa, pasukan susunya perlu apa, perlu bibit sapi ya yang baik ya kan, perlu ntar pakan ternaknya yang bagus, karena dari riset itu susu sapi itu bisa banyak kalau makannya dia bagus gitu loh. Jadi keperluannya banyak gitu loh. Sekarang kan posisi pasokan sapi kita kan semakin turun ya Pak. Iya. Tahunnya itu di mana Pak? Nah, kalau menurut data kan cuma ada berapa? 300 ribu total. Kamu tahu nggak Selandia Baru ada berapa ekor sapi? Koperasi. Enggak, ekor sapi di Selandia Baru. Kamu tahu nggak berapa jumlahnya? Itu negara penduduknya 5,4 juta. Sapi susunya jumlahnya 5 juta. Kamu bayangin nggak? Akan ada impor sapi bakalan apa gitu? Ya nanti itu kebijakan departemen kebijakan kita, ya kan? Enggak, dari populasi sapinya aja kita udah, negara Selandia Baru itu populasi sapi perahnya itu 5 juta ekor. Bayangin dong. Lebih hampir sama kayak penduduknya. Kita cuma ratusan ribu ekor sapi perah gitu. Nanti hari Rabu kami saya akan memerah sapi di Lembang dan di ya. Pak, berarti nanti 100% Nama. dan bakal mengurangi impor susu atau bakal Nah, gini, pengurangan impor itu kan tergantung produksi kita. Ini sekarang posisinya jomplang, 20%, 80%. Produksi dalam negeri 20%, impor 80%. Nah, kita harus pada waktu tertentu harus secara bertahap bisa kita maksimal swasembada pangan khususnya susu. Ya? Sekarang berarti lagi dibuang karena nggak menyerap itu. Bukan, itu dari itu nanti aja di, bukan soal nggak bisa diserap, itu ada soal harga, soal apa disebutnya, makanya saya suruh LPDB untuk beresin. Ada Ya? hitungan kerugiannya nggak baik secara ekonomi? Oh, saya belum yang di sana, tergantung liternya. Oh, Itu belum ada hitungan. Ya, saya belum. sudah bawa Ya, LPDB untuk coba bantu itu. kalau soal itu kita serap apa. Ya, Bappenas dan Departemen Pertanian sudah ada. targetnya Ya, nanti kita juga Kementerian Koperasi diminta. Jadi termasuk Tahun depan bisa menuhin berapa porsi Pak? tuh, kamu mau diperas?